Vivat cor Jesu, per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Saudara-saudariku, sahabat resi yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2017, saya Suster Maria Andrewina FCH dari Palembang akan bersama saudara-saudari dalam edisi Resi Renungan Singkat. Sebelum kita melanjutkan renungan kita, marilah kita siapkan hati kita agar Tuhan senantiasa memberkati pewartaan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini dan juga atas rahmat yang masih boleh kami alami sampai saat ini, baik rahmat kesehatan maupun napas hidup. Kami mohon berkat-Mu untuk kami hari ini, ya Bapa. Jadikanlah kami putra dan putri-Mu, anak-anak-Mu yang tekun, setia, dan mampu melaksanakan tugas pewartaan-Mu hari ini. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba
bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Injil Yohanes hari ini dibuka dengan pernyataan Yesus, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Dalam hal ini, bahwa Tuhan Yesus menegaskan adanya perbedaan dan kesatuan dirinya dengan Allah Bapa. Berarti Ia menyebut diri sebagai anak Bapa, yaitu Allah sendiri. Namun, antara Ia dan Bapa terdapat kesatuan dalam tindakan, yaitu apa yang Bapa kerjakan, itu juga yang anak kerjakan. Tuhan Yesus tidak bertindak terpisah apalagi menyimpang dari Allah Bapa. Kesatuan dalam tindakan ini diikat oleh kasih. Karena Allah Bapa mengasihi anak, maka anak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Oleh karena kesatuan ini, maka menghormati anak sama dengan menghormati Bapa. Karena kasihnya menghormati Bapa, maka anak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Seperti pada ayat 19, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 19 dalam Injil hari ini jelas bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu berarti juga yang dikerjakan Allah Bapa. Saudara dan saudariku yang baik, seperti yang diungkapkan pada ayat 19 bahwa Allah Bapa tetap bekerja hingga saat ini, dimaksudkan bahwa Allah Bapa tidak pernah berhenti bekerja. Sebagai anak yang dikasihi Bapa, kita pun dapat merasakan bahwa Allah Bapa kita sungguh hadir dalam diri kita. Allah Bapa mengasihi kita apa adanya dengan tulus dan total. Allah Bapa mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan diri kita yang merasa bahwa kita ini putra dan putrinya Allah? Apakah kita sudah mengikuti teladan yang telah diajarkan Allah Bapa kepada kita? Allah Bapa melakukan tugasnya karena kasih. Melaksanakan kasih seperti yang diteladankan Allah Bapa itu tidak harus dengan membangkitkan orang mati. Seperti pada ayat 21. Seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, membangkitkan orang mati mungkin itu masih jauh dari kehidupan kita, tetapi kita dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari, di sekitar kita mungkin ada pribadi yang butuh bantuan kita. Mereka yang merasa sendiri, sepi, ditinggalkan, dan bahkan merasa asing bagi saudara maupun saudari yang lain. Inilah tugas kita, membantu mereka. Kita dengarkan sharingnya,
kita dengarkan keluh kesahnya, kita hargai keberadaan diri saudara atau saudari kita yang berada di sekitar kita. Kita melakukan itu karena Allah Bapa lebih dulu melakukannya. Cinta Allah Bapa itu kekal abadi. Cinta Allah Bapa memampukan kita melakukannya. Dengan demikian, kita belajar bahwa mencintai berarti memberi hidup baru kepada orang lain, memampukan dia menggapai tujuan yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakannya. Mengalami dicintai berarti melewati kematian menuju kehidupan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melakukan apa yang dikerjakan Allah Bapa kita sampai saat ini. Tuhan memberkati.